Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Gidika Pratama, NRP 02118 400.088 dari kelompok aktuator pneumatik. Pada kesempatan kali ini, saya dan kawan-kawan saya akan mempresentasikan tentang aktuator pneumatik. Definisi aktuator pneumatik. Aktuator adalah sebuah peralatan mekanis yang digunakan untuk menggerakkan atau mengontrol sebuah mekanisme atau sistem. Pneumatik adalah sebuah ilmu yang mempelajari tentang udara bertekanan untuk memahami mekanisme dari sebuah mesin, baik itu memindahkan barang, menjepit, mendorong, dan lain sebagainya. Aktuator pneumatik adalah aktuator yang memanfaatkan udara bertekanan menjadi gerakan mekanik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Menteri Rizal Wijayanto, NRP 021184000032. Di sini akan ada sedikit ya itu tadi sedikit cara kerja dari pneumatic actuators yang nanti akan dijelaskan lebih lanjut pada slide berikutnya. Jenis-jenis aktuator pneumatik. Semakin berkembangnya dunia industri, membuat kita tidak sadar betapa cepatnya perkembangan tersebut terjadi. Penggunaan robot dan alat penunjang lainnya yang awalnya dikerjakan oleh manusia perlahan mulai berganti. Untuk tetap bersaing, maka dibutuhkan tenaga kerja yang berkompeten dan mempunyai wawasan yang cukup luas. Salah satu wawasan yang sering diterapkan pada mesin-mesin di industri adalah pneumatik. Oleh karena itu, sekarang semakin banyak variasi-variasi dari aktuator pneumatik untuk mendukung kemajuan teknologi. Ada beberapa jenis aktuator yang umum digunakan untuk keperluan dunia industri, seperti silinder kerja tunggal, silinder kerja ganda,
silinder rotari, silinder slider, dan masih banyak yang lainnya. Ya, maka setelah ini saya akan menjelaskan satu persatu jenis-jenis dari aktuator pneumatik. Yang pertama ada single acting cylinder atau silinder kerja tunggal. Merupakan jenis aktuator yang paling umum untuk digunakan karena pada dasarnya penggunaan silinder ini cukup mudah untuk diterapkan dan lebih banyak kebutuhannya. Selain itu, silinder ini banyak beredar di pasaran. Hal tersebutlah yang membuat silinder ini umum digunakan. Mekanismenya, pada bagian dalam silinder kerja tunggal terdapat pegas yang digunakan untuk mengembalikan posisi silinder yang awalnya maju menjadi mundur. Jadi peran pegas tersebut supaya silinder bisa bergerak maju mundur ketika batang piston dalam posisi maju. Untuk membuat silinder bergerak maju, silinder diberi udara bertekanan. Ketika udara tersebut mengisi tangki udara pada silinder, perlahan batang silinder akan bergerak maju. Ilustrasi tersebut merupakan mekanisme dari silinder kerja tunggal. Pada garis berwarna merah merupakan pegas pembalik, dan pada saluran warna biru yang mengisi tangki udara silinder merupakan udara bertekanan yang masuk ke dalam silinder. Bentuk komponennya bisa dilihat pada gambar. Yang kedua, ada double acting cylinder atau silinder kerja ganda. Merupakan komponen pneumatik yang umum digunakan dalam dunia perindustrian. Komponen ini sama halnya seperti pada silinder kerja tunggal yang umumnya banyak beredar di pasaran. Penggunaan silinder ini cukup mudah untuk diterapkan. Terdapat dua buah saluran, yaitu saluran masuk untuk mendorong batang silinder dan saluran keluar untuk membuat batang silinder bergerak maju mundur. Mekanismenya yaitu memberi udara bertekanan pada salah satu dari kedua lubang tersebut, yang mana pada saat diberi udara bertekanan pada salah satu input, maka udara tersebut akan mengisi ruang tangki yang ada pada silinder. Setelah muatan pada tangki sudah mencukupi, maka batang silinder akan bergerak maju maupun mundur seperti pada di gambar. Pada ilustrasi tersebut merupakan cara kerja dari komponen tersebut. Bisa dilihat pada arah angin yang ada pada komponen tersebut. Terdapat dua lubang yang masing-masing dari lubangnya memiliki fungsinya masing-masing. Terdapat pula wujud fisik dari komponen silinder kerja ganda, yaitu gambar yang berada di atas. Yang ketiga ada silinder without piston rod atau silinder slider. Merupakan silinder yang tidak memiliki sebuah batang piston untuk menggerakkan suatu mekanisme. Silinder slider memiliki dua input angin yang sama dengan silinder kerja ganda. Dan cara kerja dari silinder tersebut juga mirip seperti silinder kerja ganda, yang membedakan hanyalah penggunaan mekanismenya. Ya, mekanismenya pada silinder kerja ganda menggunakan batang silinder, sedangkan pada silinder slider penggunaan mekanismenya menggunakan sebuah item atau benda yang berbentuk kotak atau tabung. Untuk mengetahui wujud dari silinder slider, bisa dilihat pada gambar. Pada silinder slider, ada sebuah slider yang nantinya akan bergerak ke kanan atau ke kiri, tergantung dengan pemberian udara bertekanannya. Kemudian ada pembatas untuk pergerakan silinder slider. Pembatas tersebut dapat diatur sesuai dengan yang diinginkan. Ada juga input udara dari kedua sisi sebagai input untuk udara bertekanan. Yang keempat, ada multiple position cylinder double acting atau silinder kerja ganda dengan double cylinder. Silinder ini hampir sama dengan silinder kerja ganda pada umumnya. Yang membedakan dari kedua jenis silinder tersebut adalah posisi dari batang pistonnya. Mekanisme sendiri, pada batang piston multiple position cylinder, terdapat dua buah batang silinder yang ada di sisi kanan dan sisi kiri. Untuk mekanisme dari silinder tersebut yaitu, pada saat lubang udara sebelah kanan diisi udara bertekanan, maka batang silinder pada sebelah kiri akan bergerak maju, sedangkan pada batang piston sebelah kanan akan bergerak mundur, dan begitu juga sebaliknya. Bisa dibilang cara kerjanya pun tidak terlalu jauh dengan silinder kerja ganda. Silinder ini merupakan perkembangan dari silinder kerja ganda, yang mana pada silinder ini terdapat dua input dan dua buah batang piston yang terletak pada sisi kanan dan sisi kiri silinder. Untuk wujud fisiknya bisa dilihat pada gambar. Yang kelima ada air motor atau motor angin. Air motor atau biasa disebut dengan motor angin merupakan komponen aktuator pada pneumatik yang bergerak berputar. Berbeda dari jenis-jenis aktuator yang lainnya, biasanya mereka bergerak secara horizontal maupun vertikal. Namun ini bergerak secara berputar. Pada komponen ini biasanya digunakan untuk mekanisme yang membutuhkan pergerakan berputar.
Untuk bentuk fisik dari komponen tersebut bisa dilihat pada gambar. Cara kerjanya yaitu ketika input udara diberi udara bertekanan, maka udara akan mendorong pada engsel penggerak di dalam komponen tersebut. Yang nantinya udara akan mendorong engsel penahan tersebut sesuai dengan bentuk yang melingkar pada komponen tersebut. Ketika sumbu putarnya berputar, terdapat lubang keluaran di sisi lain, yang nantinya udara tersebut berperan sebagai output dari komponen tersebut. Untuk gambaran arah anginnya bisa dilihat pada gambar di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Alifiandi Rajabi, NRP 021118400000127. Akan menjelaskan tentang karakteristik kerja aktuator pneumatik. Dalam prinsipnya, aktuator pneumatik menggunakan tekanan udara sebagai penggerak mekaniknya. Maka dari itu, kita perlu mengetahui apa itu udara. Udara di permukaan bumi ini terdiri atas campuran dari bermacam-macam gas. Komposisi dari macam-macam gas tersebut adalah 78% gas nitrogen, 21% gas oksigen, dan 1% gas lainnya seperti karbon dioksida, argon, helium, krypton, neon, dan xenon. Dalam sistem pneumatik, udara difungsikan sebagai media transfer dan sebagai penyimpan tenaga atau daya, yaitu dengan cara dikempa atau dimampatkan. Udara termasuk golongan zat fluida karena sifatnya yang selalu mengalir dan bersifat kompresibel dan dapat dikempa. Karakteristik udara yaitu yang pertama, udara mengalir dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Yang kedua, volume udara tidak tetap. 3, udara dapat dikempa. Yang 4, berat jenis udara 1,3 kg per meter kubik. Yang kelima adalah udara tidak berwarna. Jadi kita memanfaatkan karakteristik udara tersebut sebagai penggerak pneumatik. Bisa dilihat bahwa udara mengalir ke tekanan tinggi, ke tekanan rendah. Kemudian yang berlaku pada kerja dalam piston. Kemudian udara dapat dikempa sesuai dengan fungsinya, yaitu udara yang diberikan tekanan akan menggerakkan sistem kerja pneumatik. Kemudian susunan sistem pneumatik itu terdiri dari satu jatuh daya atau energi supply, di mana biasanya menggunakan kompresor, tangki, pengatur tekanan, peralatan pelayanan udara sebagai penyalur penggerak tersebut. Yang kedua adalah elemen masukan, sensor, katup, kontrol arah, katup batas, tombol, sensor proksimitas, di mana itu yang mengatur bagaimana udara masuk dalam sistem pneumatik. Yang ketiga adalah elemen pengolah atau prosesor, yaitu elemen logika, coding, kemudian KKA, yang kemudian ada katup kontrol tekanan. Jadi itu yang mengatur bagaimana suatu sistem itu bekerja. Yang keempat ada elemen kerja, aktuator, di mana biasanya silinder pneumatik, aktuator rotari atau indikator, di mana ini yang memberikan kerja mekanik. Beberapa elemen dalam sistem pneumatik. Yang pertama, penggerak pneumatik, di mana penggerak pneumatik ini yang memberikan gaya gerak dengan pemberian tekanan udara, contohnya seperti piston dan silinder, di mana dalam ruang kerja piston tersebut terjadi perubahan tekanan udara yang menyebabkan pergerakan naik turun pada piston tersebut, sehingga terjadi pergerakan kerja mekanik. Kemudian solenoid valve tunggal mengarahkan aliran udara bertekanan. Di sini fungsi solenoid valve tersebut adalah mengatur bagaimana tekanan udara bekerja dalam ruangan piston tersebut, sehingga pada saat tekanan udara yang tinggi ada, itu bisa dialirkan ke tekanan udara yang lebih rendah. Kemudian ada regulator control pressure, di mana fungsinya membatasi tekanan udara pada sistem pneumatis. Fungsinya ini sebenarnya sebagai pengatur tekanan, karena sebenarnya kerja pneumatik itu memiliki batas-batas tertentu dalam
penggunaan sistemnya, batas tekanan. Jadi pada saat kita ingin menggunakan pada fungsi tertentu, kita bisa membatasi tekanannya dan juga meminimalkan tekanannya untuk pada ukuran tertentu. Ini gambaran sistem kerja pneumatik, di mana biasanya ada kompresor, reservoir tank, solenoid valve, dan silinder. Di mana kompresor yang mengalirkan udara masuk, dan kemudian reservoir tank, di mana ini yang menampung udara sementara. Kemudian solenoid valve, di mana dia yang mengatur pergerakan tekanan udara dalam silinder biasanya, dan silinder sebagai penggerak mekanik tersebut. Kemudian dalam pengefektivitasan sistem kerja pneumatik, aktuator pneumatik seperti ini biasanya. Sistem gerak dalam pneumatik memiliki optimalisasi atau efektivitas bila digunakan pada batas-batas tertentu. Adapun batas-batas ukuran yang dapat menimbulkan optimalisasi penggunaan pneumatik antara lain diameter piston berkisar antara 6 sampai dengan 320 mm. Yang kedua, panjang langkah 1 sampai dengan 2000 mm. Yang ketiga, tenaga yang diperlukan 2 sampai dengan 15 bar. Untuk keperluan pendidikan biasanya berkisar antara 4 sampai dengan 8 bar. Dapat juga bekerja pada tekanan udara di bawah 1 atmosfer atau lingkungan vakum. Biasanya untuk keperluan mengangkat plat baja dan sejenisnya melalui katup karet dihisap fleksibel. Efektivitas ini biasanya dikhususkan agar kerja pneumatiknya lebih optimal, dimana seperti yang pada optimalisasi ketiga diperlukan 2 sampai dengan 15 bar itu agar kerja pneumatik bisa optimal, tidak merusak alat dan juga dapat bekerja dengan baik. Baik, perkenalkan nama saya Menteri Zabdi Wijayanto, NRP 32. Untuk karakteristik positif dari udara untuk sistem pneumatik, yang pertama ada quantity, itu tersedia di mana saja dan tidak terbatas. Lalu transportation, mudah disalurkan melalui pipa. Lalu storage, dapat disimpan di dalam tangki atau botol. Untuk temperatur, udara tidak sensitif terhadap fluktuasi suhu. Lalu explosion proof, udara tekan tidak menyebabkan terjadinya ledakan. Lalu untuk clean lines, udara tekan sangat bersih dan tidak menimbulkan polusi. Lalu untuk konstruksi komponen pneumatik relatif sederhana. Lalu yang terakhir untuk speed, kecepatan, udara tekan merupakan working medium yang mempunyai respon cepat 1-2 meter per second. Lalu berikutnya yaitu karakteristik negatif dari sistem pneumatik. Yang pertama yaitu untuk preparation atau persiapannya, udara tekan yang digunakan sebagai fluida kerja pada sistem kontrol pneumatik harus memenuhi persyaratan teknis dan perlu dipersiapkan dengan presisi dan memerlukan peralatan yang harganya relatif mahal. Udara tekan harus bebas dari debu dan uap air karena dapat merusak komponen pneumatik. Untuk force, udara tekan mencapai titik ekonomisnya pada tekanan 700 kPa atau 7 bar dengan daya tekan sebesar 20.000 sampai 30.000 Newton. Untuk exhaust air ini sangat bising sehingga memerlukan material yang dapat menyerap suara. Lalu untuk cost, harganya udara gempa merupakan medium yang relatif mahal. Nama saya Menteri Zabdi Wijayanto. Untuk berikutnya untuk aplikasi penggunaan dari aktuator pneumatik. Untuk penggunaannya secara nyata pada bidang industri, yaitu yang pertama yaitu untuk keperluan pengemasan atau packaging untuk mengisi material, yang kedua. Yang ketiga mengatur distribusi material, yang keempat penggerak poros, yang kelima pemutar benda kerja, yang keenam penumpuk atau penyusun material, dan masih banyak lagi kegunaan dari pneumatik ini untuk faktor industri itu sendiri. Lalu yang berikutnya yaitu penggunaannya untuk kehidupan sehari-hari. Biasanya penerapannya pada sistem rem, lalu buka dan tutup pintu, dan untuk pengendor baut. Selain untuk industri dan juga pemakaian sehari-hari, biasanya
pemakaian pneumatik itu sendiri itu dalam bidang medis juga diperlukan. Lalu untuk hiburan, biasanya pada hiburan ini untuk wahana-wahana yang ada pada wahana bermain, dan juga pada industri atau dalam bidang robotika atau bidang robot seperti itu. Baik, yang berikutnya yaitu kelebihan aktuator pneumatik. Untuk yang pertama yaitu mudah disimpan dan tidak memakan banyak space. Lalu yang kedua lebih ramah lingkungan karena penggunaan bahan dari pneumatik sendiri adalah udara, jadi sangat ramah lingkungan. Lalu yang ketiga, penurunan tekanan relatif lebih kecil dibandingkan dengan hidrolik. Lalu yang keempat, viskositas fluida yang lebih kecil sehingga gesekan menjadi lebih kecil dan bisa dikatakan dapat diabaikan. Lalu yang kelima, aman terhadap kebakaran. Lalu yang berikutnya yaitu keterbatasan atau kekurangan dari aktuator pneumatik itu sendiri, yaitu yang pertama gangguan udara yang bising, karena pada pneumatik ini menggunakan udara sehingga sangat memungkinkan terjadinya kebisingan suara karena penggunaan dari udara itu sendiri. Lalu yang kedua yaitu dapat terjadinya pengembunan, dan yang ketiga daya mekanik yang dihasilkan kecil, tidak sebesar dari hidrolik.